Meski hampir 2 minggu, PJ Wali Kota Roberia menempati rumah dinas atau pendopo Wali Kota di Jati Hilir, Periaman Tengah, pihak pemerintah daerah setempat belum memberikan secara rinci aset yang ada di pendopo tersebut. Akibat kelalaian pemerintah Kota Periaman dalam pendataan aset rumah dinas yang akan ditempati oleh PJ Wali Kota Roberia, muncul isu konspirasi di lingkungan Pemkot Periaman yang saat ini tersebar di tengah masyarakat di daerah itu. Isu konspirasi itu terkait kepergian PJ Wali Kota Roberia ke rumah orang tuanya di Canduang, Kabupaten Agam, dan dugaan dari oknum pejabat Pemkot Periaman bahwa salah satu aset di rumah dinas Wakil Wali Kota dinyatakan hilang. Dugaan hilangnya aset di rumah dinas Wakil Wali Kota, mantan Wakil Wali Kota Merlison Mayudin tak tinggal diam karena dituduh menghilangkan aset di rumah dinas tersebut. Saya bersama kawan-kawan wartawan melakukan silaturahmi dalam rangka saya mengakhiri jabatan 9 Oktober kemarin. Itu intinya ucapan terima kasih atas apresiasi, atas bantuan, kerjasama, serta saran masukan kritik kepada saya sebagai wakil kota. Tentu selama 5 tahun banyak kesalahan, kesilapan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesarnya dan tetap jalin silaturahmi ini. Dan kedua, saya tentu menyampaikan klarifikasi tentang hal-hal yang menyinggung nama saya. Saya sebagai wakil kota yang sudah purna, ternyata masih diangkat dan disebut-sebut nama saya di pemerintah kota. Perlu saya sampaikan, tolong saya dibantu untuk menyampaikan bahwa rumah dinas yang ada sekarang ini sedang dilakukan pembenahan, sedang dilakukan pendataan, dan belum ada yang harus berkomentar sebelum nanti berita acara dilaksanakan. Karena berita acara ini adalah serah terima antara Pemko dengan mantan wakil kota dan wali kota. Sehingga ketika ini sudah selesai, baru nanti kita akan menyampaikan kepada beberapa wartawan. Bagi yang terlanjur menyampaikan, saya berharap ini tolong disomasi, tolong disampaikan, karena ini adalah menyangkut harga diri saya sebagai mantan wakil kota yang sudah mengabdi bersama Wali Kota Periaman lebih kurang 5 tahun. Pengabdian ini jangan dicemari dengan fitnah, pengabdian ini jangan dicemari dengan hal-hal yang mungkin bisa mengganggu ketenangan saya yang sudah purna. Jadi saya mohon pemerintah kota melalui pejabat-pejabatnya yang terhormat, kiranya saya jangan ganggu, biarkan saya istirahat, dan jangan bangunkan saya untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat terjadi kontra. Karena saya sudah kembali masyarakat. Jadi saya sudah kembali ke masyarakat. Saya sudah menjadi masyarakat sejati. Jangan saya dibangunkan. Kalau saya dibangunkan, nanti akan lain lagi masalahnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak pernah mengganggu pejabat-pejabat Kota Periaman. Saya justru membantu pejabat Kota Periaman. Selama saya menjadi wakil kota, selama itu saya melakukan kebaikan-baikan. Saya bersama Wali Kota Pak Jinus Umar harmonisasi sampai awal dari 9 Oktober 2018 sampai 9 Oktober 2023. Tetapi ketika saya jadi purna, saya dimacam-macamkan. Nah, ini tentu akan merugikan daripada apa yang telah dilakukan oleh mantan-mantan pejabat selama berbakti di pemerintah kota. Jadi tuduhan menghilangkan satu unit TV itu tidak benar berarti Pak. Kemudian apa langkahnya Pak? Karena kita bagian aset, bagian tim yang dibentuk oleh PJ Wali Kota baru bekerja. Jadi baru bekerja mendata serta melakukan inventarisasi untuk barang-barang mana yang sudah ada, barang mana yang hilang, barang mana ini. Nah, nanti ketika berita acara dibikin, baru kita akan berbicara. Kenapa berita acara belum dibikin? Ternyata sudah ada yang mengekspos tentang hal-hal yang negatif. Tentu akan merugikan ya pemerintah kota dan meresahkan masyarakat. Masa orang yang sudah mengabdi 5 tahun difitnah, dizalimi seperti ini. Inilah yang saya perlu sampaikan. Semoga Allah SWT akan memberikan yang sebenarnya dan tentu menunjukkan hati-hati orang-orang yang selalu menzalimi saya. Infonya ada upaya langkah atau upaya hukum Pak? Gimana terkait ini? Oh ya, tuduhan ini. Saya minta tolong disomasi, tolong disampaikan dan buktikan yang seluas-luasnya. Apa yang ditemukan itu tolong. Kalau
fitnah yang dilakukan ke saya, ada hal-hal yang merugikan nama saya minta 2 kali 24 jam ketika ada berita acara, tolong sampaikan ucapan maaf melalui media yang tersedia. Jika tidak, Pak? Jika tidak, tentu saya tidak akan tanda tangan di berita acara. Ada arahnya ke ranah hukum, Pak? Bisa saja kita masuk ke ranah hukum. Oke, siap. Oke. Siap. Terkait berkembangnya isu konspirasi itu, pihak Pemko Pariaman membantah dengan adanya isu tersebut. Asisten 1 Yaminu Rizal saat pertemuan dengan wartawan Selasa 31 Oktober di ruang rapat wali kota menyatakan PJ Roberia kembali menempati rumah dinasnya di kota Pariaman. Yaminu Rizal menyatakan isu PJ wali kota meninggalkan rumah dinas yang terjadi pada hari Sabtu 28 Oktober lalu itu adalah tidak benar. PJ wali kota berangkat ke rumah orang tuanya dan keesokan harinya berangkat menuju Jakarta guna menghadiri rapat koordinasi. Artinya kontrol yang selama ini dilakukan oleh media itu menjadi kita butuhkan untuk perbaikan kondisi yang ada. Informasi ini harus dilihat sebagai sebuah kenyataan bahwa Pemko Pariaman melakukan langkah-langkah untuk bagaimana seharusnya aset itu dikelola. Itu yang diberikan oleh Pak PJ Wali Kota. Jadi tidak ada keisuan, kerusuhan atau kegaduhan yang menjadi hal-hal yang ke depan kinerja kita dalam melayani masyarakat itu terganggu. Terkait PJ Wali Kota meninggalkan rumah dinas, bagaimana, Pak? Sudah Beliau meninggalkan rumah adalah bagaimana untuk pembenahan aset itu bisa dilakukan lebih baik. Itu saja. Nanti beliau sudah kembali, Pak? Ya, insya Allah beliau kembali. Berarti aset kita lama pemenahan kemarin, Pak? Aset dalam pendataan itu dilakukan oleh yang terkait dan itu telah dilakukan, dan untuk mengatakan itu telah bisa digunakan dengan baik itu dibuktikan oleh Pak PJ nanti akan menerima atau tidak. Berarti memang butuh waktu 2 minggu ya, Pak? Tidak juga mesti 2 minggu kalau kinerja ini dilakukan dengan baik, karena itu adalah hal-hal yang rutinitas yang dilakukan oleh pemegang barang. Ada tahapan pekerjaan yang seharusnya dalam waktu 2 jam aja selesai paling lama. Berarti ada kelalaian ini dari Ya, kita? ada kelalaian. Dari awal saya sudah sampaikan ada kelemahan kinerja yang dilakukan oleh aparat kita yang bertanggung jawab untuk itu. Apa pembenahan ke depan, Pak, yang kita lakukan? Pembenahan ke depan tentu pendataan ini akan dibenahi, aset-aset ini akan diinventarisasi, akan didata dengan baik, dan buku yang namanya kartu inventarisasi barang tentunya akan menjadi sesuatu yang harus ada di masing-masing ruangan sehingga seluruh aset ini bisa didata dengan baik. Kalau aset-aset itu memang ternyata tidak ada lagi kegunaannya atau telah selesai masa penggunaannya, ya dihapuskan saja. Berarti sudah selesai pendataan, sudah ada penandatanganan berita acara untuk PJ, Pak? Di lintas OPD yang bertanggung jawab itu telah selesai. Sudah selesai. Berarti malam ini PJ akan tidur di rumah dinas ya, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Terakhir, Pak, tanggapan Rizwan terkait hilangnya salah satu aset. Ini perlu diklarifikasi lagi. Apakah ini memang belum ditemukan di tempat yang selama ini diletakkan atau memang sekondisinya belum tidak ada? Ini perlu kita klarifikasi lagi. Karena mencederai salah. Ya, kita hargai kalau ada yang merasa tersinggung, apalagi itu ada pimpinan, apalagi itu adalah tokoh, dan siapapun orangnya, saya meyakini bahwa semua orang butuh dihargai dan tidak seorang pun yang berkenan untuk dihina apalagi dilecehkan. Sudah ada instruksi kepada yang bersangkutan, Pak, itu? Ya. Maaf atau gimana? Persoalan minta maaf segala macam kami pikir perlu kita lihat substansinya. Apakah memang apa yang beliau itu salah atau tidak, tentu biar kita lihat dulu. Oke, siap. Berarti bisa dipastikan kemarin itu PJ Wali Kota tidak meninggalkan rumah dinas atau pergi ya, Pak? Ya? Yang saya pahami beliau adalah rumah orang tuanya di Bukit Tinggi dan besoknya ke Jakarta bersama saya. Karena hari Senin pagi jam 8 kita telah mulai rakor di Kementerian Dalam Negeri dan lanjut ke Istana. Oke, siap. Dari Kota Pariaman, Safrial Suger, Minangkabau TV mengabarkan.